Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafdiana Dewi dengan NIM 21051173 dari kelas K1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menganalisis dua jurnal. Yang pertama ada artikel yang berjudul Optimalisasi Biaya dan Jarak Distribusi pada Depot Air Javakhua menggunakan metode transportasi dan metode network. Penulisnya Lutfi Fauzi Rahman dan Lutfi Nur Rahman. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, volume 7, nomor 4, tahun terbit Agustus 2021. Latar belakang: efisiensi dan efektivitas kerja terpenuhi dengan baik dalam pelaksanaan kerja perusahaan. Yang diperlukan manajemen yang baik, yang dipengaruhi oleh planning dan scheduling, merupakan langkah awal yang penting untuk mencapai suatu keberhasilan. Metodologi penelitian: yang pertama, metode transportasi, yaitu metode yang mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Yang kedua, metode VAM atau Vogel Approximation Method, atau metode yang menentukan solusi awal atau initial solution. Yang ketiga, metode MODI atau Modified Distribution, metode yang menentukan solusi akhir atau final solution. Yang keempat, metode network, meliputi permasalahan lintasan terpendek, masalah diagram pohon terpendek, masalah aliran maksimum. Hasil pembahasan: pengumpulan data sebagai fokus analisis risiko adalah pada keseluruhan proses bisnis dalam suatu perusahaan, termasuk tahap awal dan tahap selanjutnya, bukan hanya yang dianalisis saja. Penelitian berfokus pada komite struktur yang melibatkan literatur, rekomendasi, dan pedoman praktik untuk desain struktur baru, dengan beberapa persamaan dan perbedaan dalam pendekatan dan rekomendasi. Kesimpulan: model arus jaringan adalah susunan sisi yang terhubung pada berbagai titik, yaitu seperti titik tertentu menuju titik lainnya. Sumber titik awal, tujuan titik, dan aliran masuk ke titik. Program network atau net digunakan untuk mengatasi masalah jaringan, bertujuan untuk menemukan titik-titik paling signifikan dari suatu jaringan. Metode spanning tree berdasarkan sewa minimal mengoptimalkan transportasi sepanjang 14 km dengan biaya 2 miliar rupiah. Artikel yang kedua berjudul Evaluasi Efektivitas Transportasi dalam Mengurangi Biaya, Analisis Riset Operasi pada Perusahaan E-commerce. Penulis Lokot Muda Harahap, Cindy Husyid, Alia Febrina Harahap, Grace Sylvia Manurung, Marisa Angelica, Meisha Safa Felija. Jurnal Neraca Manajemen, volume 4, nomor 9, tahun terbit 2024. Latar belakang: industri e-commerce telah membawa tantangan baru bagi perusahaan dalam mempertahankan daya saing di pasar. Fokus utamanya adalah mengurangi biaya pengiriman ke pelanggan, dan transportasi yang efisien menjadi aspek penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan ini.
Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang efisiensi transportasi dalam mengurangi biaya transportasi, khususnya dalam konteks perusahaan e-commerce. Ini akan mengeksplorasi strategi optimal untuk mengelola distribusi barang dari titik distribusi hingga titik akhir, memberikan wawasan baru dan rekomendasi praktis bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Metodologi penelitian. Yang pertama, pengumpulan data meliputi identifikasi sumber data, kontak dengan perusahaan, pengumpulan data kuantitatif, wawancara dan observasi, analisis data, validasi data. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, analisis riset operasi meliputi identifikasi masalah, pembangunan model matematika, pemecahan model, penarikan kesimpulan, pengujian, evaluasi, dan penulisan laporan hasil dan pembahasan. Pada tahun 2023, transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 4,870 miliar, meningkat 41,39% dari tahun sebelumnya. Meskipun respon pemerintah terhadap pandemi COVID-19 menyebabkan transaksi lebih lambat, masyarakat Indonesia antusias memanfaatkan e-commerce untuk bertransaksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing di industri e-commerce. Shopee e-commerce marketplace memiliki jumlah lokasi yang banyak di tahun 2023. Shopee juga mengalami pertumbuhan pengunjung tertinggi, meningkat 41,39% ke situs Shopee dan 21,08% ke situs Tokopedia, 46,72% ke situs Lazada, dan 56,5% ke situs Bukalapak, dan berbagai pesaing Shopee yang mengalami pertumbuhan positif dalam jumlah pengunjung. Jasa ekspedisi online di Indonesia melayani konsumen generasi Z dengan 58% responden mengidentifikasi JNT Express sebagai jasa ekspedisi online pilihan. Menurut survei Populus baru-baru ini, dan 52% dari generasi milenial, Shopee Express menduduki peringkat kedua sebagai jasa ekspedisi favorit bagi Gen Z dalam belanja online, dengan 32% memilihnya. Populus menemukan faktor yang mempengaruhi pilihan jasa ekspedisi favorit responden, yaitu 68% mengutamakan lokasi agen ekspedisi yang dekat, 61% memperhatikan kecepatan pengiriman, layanan pengecekan sebanyak 42%, pelacakan online sebanyak 42%, dan fitur pengiriman yang beragam 36%. Kesimpulan, strategi transportasi yang efisien sangat penting untuk mengurangi biaya pengiriman dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan e-commerce. Dengan menerapkan metode transportasi yang optimal, perusahaan dapat meminimalkan biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Faktor-faktor seperti lokasi keagenan, kecepatan pengiriman, dan layanan transportasi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan daya saing di industri e-commerce. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.